Itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya, sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan Koalisi Perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023.
Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024.
Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar. Sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah. Jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri,
ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya, sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya
apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya, sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar. Sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah. Jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya, sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi.
Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023.
Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya.
Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya, sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda.
Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah. Jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya, sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023. Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu.
Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat, sehingga tema misi itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar, sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah, jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS tidak akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari sikap PKS yang kolaboratif setelah pengumuman duet Anies dan Caimin pada Sabtu 2 September 2023. Bahkan menurutnya Presiden PKS Ahmad Saiku sempat berkomunikasi dengan Caimin melalui sambungan telepon. Diketahui sebelumnya sejauh ini PKS hanya menyetujui dan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Setelah koalisi memutuskan Caimin sebagai bacawa pres Anies, PKS tampak beberapa kali absen dalam agenda penting koalisi perubahan. Terbaru PKS juga absen saat Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 6 September 2023. Sebelumnya, Partai Demokrat meminta agar kubu Anies Baswedan untuk mengganti nama koalisi. Demokrat mengatakan bahwa tidak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi. Menurut Demokrat, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Partai Nasdem angkat bicara terkait kata perubahan yang diangkat sebagai nama koalisinya. Menurut Partai Nasdem, kata perubahan sangat tidak pas diklaim oleh partai lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Rabu 6 September 2023.
Ali mengatakan bahwa sejak partainya didirikan, Nasdem telah membawa tagline perubahan. Ali menegaskan bahwa koalisinya akan tetap menggunakan nama perubahan. Hal itu karena nama koalisi perubahan telah ditetapkan. Nasdem dan PKB akan tetap memakai nama koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju Pilpres 2024. Gonjang-ganjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan Partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya, Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan seusai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan itu kan menyangkut persepsi, ya, menyangkut persepsi yang terjadi di internal koalisi. Mestinya apa yang terjadi di internal koalisi dibicarakan di internal koalisi, tidak harus dibicarakan di luar. Sehingga kemudian tidak muncul tanggapan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman mengikuti penjelasan Mas Anies dan Caimin ketika di Mata Najwa kemarin, saya pikir itu sudah sangat clear bahwa apa yang berkembang hari ini, ada yang merasa ditinggalkan dan lain-lain, itu sekali lagi hanya menyangkut persepsi masing-masing. Tapi kalau kemudian, karena ini gini, rangkaian ini tidak terpisah. Jadi masuknya Caimin di koalisi ini satu rangkaian yang tidak terpisah sejak awal dan sampai dengan masuknya Caimin. Nah, saya pikir teman-teman sudah mendapat bocoran banyak tentang bagaimana alotnya perdebatan di internal koalisi perubahan sendiri. Ada yang menginginkan bahwa koalisi ini harus segera mengumumkan calon wakil presidennya. Nasdem mengatakan tidak, terburu-buru. Tapi Nasdem juga tidak pernah mempermasalahkan nama yang muncul di internal koalisi perubahan saat itu. Tapi waktunya yang tidak, tapi kemudian tidak adanya kesamaan pandangan tentang hal itu membuat kemudian terjadi seakan-akan ada perpecahan di dalam. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum menyetujui Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Melihat hal itu, Nasdem pun mempersilahkan apabila PKS akan menarik dukungannya untuk Anies dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali di Nasdem Tower, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Menurut Ali, apabila PKS menolak Caimin sebagai cawapres, maka secara otomatis partai itu juga menolak Anies Baswedan. Meski demikian, Ali menilai bahwa PKS